Baik, sudah kumpul semua ini kelompok 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi mana nih? Itu. Sudah kumpul semua? Masih ada yang belum masuk ke breakout room? Eh, maaf Pak, Yumita belum masuk Pak. Yumita, kemana Yumita? Ini tadi katanya infonya nggak bisa masuk ke Zoom. Loh, kok bisa? Nah itu, ini nah itu tidak tahu Pak. Yang jadi ketua kelasnya ini, Habib Pak, Habib. ya Pak. Kenapa itu Yunita itu, Yumita itu? Dia alasannya tadi nggak bisa Hmm. join Zoom. Itu tadi Katanya dari 737 tadi ala- sudah join, alasan tapi sekarang. nggak bisa. Itu kan alasan tadi, Bib. Alasan sekarang apa, Bib? Ya Pak, ini lagi ditanya lagi Pak. Oh iya. Ya baiklah kita mulai saja ya karena udah jam 8 lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ya, Bu Aril, Wit. Ya. silakan semua peserta topinya dibuka. Oke. Oh ya, mau periksa dulu ya. Silakan Bu Wit. Ya, biar kelihatan Pak. Kasih Mm-mm. Pak. Oke. Ya, Saya Sinuwai Parmesti ada dari suara siapa sih itu? Puskesmas Kolom Meja. Terus jabatannya Laboratorium Kesehatan Terapi. Ada suara siapa itu? Oke. Kak. Bentar, saya cek dulu ini ada suara-suara penampakan ya. Habib bukan? Habib ya, oke. Baik, baik ketemu dengan saya Alam Syahril atau panggil saja Coach Aril, di mana saya akan membersamai kalian di pembelajaran agenda pertama di pelatihan dasar CPNS pada pembelajaran daring, ya. Nah, untuk pembelajaran daring kita nanti akan terdiri dua jenis pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran sinkronus, kemudian yang kedua pembelajaran asinkronus gitu ya. Jadi pembelajaran sinkronus itu pembelajaran daring yang ada tatap muka antara peserta dan fasilitator atau tutornya. Sedangkan pembelajaran asinkronus itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka. Nah, untuk pembelajaran kita di agenda satu ini nanti terdiri dari 3 hari, akan berlangsung selama 3 hari, di mana 2 kali pertemuan sinkronus, 2 kali sinkronus, dan sisanya pembelajaran asinkronus ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran sinkronus kita itu dibagi dua, yaitu sinkronus satu hari ini, nanti di hari ketiga, insya Allah hari Sabtu itu akan ada sinkronus kedua. Untuk pembelajaran kita sinkronus itu ada 5 jam pelatihan atau 5 JP. 1 jam pelatihan itu 45 menit. Jadi 5 dikali 45 menit. Untuk hari ini 2 jam pelatihan dan nanti hari Sabtu untuk sinkronus kedua itu 3 jam pelatihan. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, di pertemuan pertama sinkronus 1, agenda ke-1 kita hari ini, itu tidak banyak ya agenda kita. Yang pertama itu overview, kemudian yang kedua penjelasan tugas asinkronus ya. Untuk perkenalannya kita bisa sambil jalan saja nanti. Ya, sambil jalan saja, sambil jalan nanti silakan kita perkenalan ya. Mengingat waktu kita yang sudah terbatas, sedangkan ada beberapa yang harus saya sampaikan sehubungan dengan
pembelajaran agenda ke-1 ini, ya. Oke, baik. Saya share screen dulu ya, izin. Saya share screen. Bagaimana, sudah kelihatan layarnya? Sudah ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ya, saya perbesar dulu biar ini. Oke, udah kelihatan ya. Jadi di pembelajaran kita Latsar ini, kalian belajarnya itu per agenda, ya. Masing-masing agenda nanti terdiri dari mata pelatihan, gitu ya. Jadi untuk pembelajaran Latsar ini kemarin mungkin sudah dijelaskan juga pada saat pertemuan dengan penyelenggara bahwa untuk pembelajaran Latsar ini ya ada 4 agenda pembelajaran yang kalian akan pelajari selama mengikuti Latsar ini. Agendanya ada 4, agenda 1, 2, 3, dan 4. Agenda 1 itu namanya sikap perilaku bela negara. Agenda 2 namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Agenda ketiga itu peran dan kedudukan PNS. Agenda keempat habituasi. Itu nama agendanya. Nah, masing-masing agenda itu nanti terdiri dari mata pelatihan. Ada yang beberapa, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan ada juga yang 7. Untuk agenda 1 nanti terdiri dari 3 mata pelatihan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, masuk kita ke agenda 1. Di pembelajaran agenda 1 ini, jadi kalian itu diingatkan kembali, digali kembali pemahaman kalian tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, jadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada intinya itu, ya. Itu yang pembelajaran kita mengingatkan kembali tentang terutama di nilai-nilai bela negara, ya. Nah, diharapkan dengan kalian lebih memahami lagi tentang wawasan kebangsaan nilai-nilai bela negara, maka kalian bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Ya, dalam menghadapi isu-isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Gitu ya. Jadi ini amanah yang dibawa oleh agenda 1. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, agenda 1 jadi tujuannya itu diharapkan nanti kalian bisa menunjukkan bagaimana seorang pegawai negeri sipil itu memiliki sikap perilaku bela negara, ya. Oke, itu yang diharapkan dari pembelajaran kita di agenda 1 ini, baik pembelajaran mandiri waktu MOC kemarin maupun kalian belajar secara daring ini maupun di klasikal nanti. Di klasikal nanti juga akan belajarnya per agenda, ya. Oke, nah agenda 1 itu ada 3 mata pelatihan, di mana 3 mata pelatihan itu nanti akan ada modul, materinya ada modul, ya. Oke, karena ini keterbatasan waktu, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail 3 modul ini, tapi sekilas saja nanti ya. Oke, jadi modul pertama ya. Pertama mata pelatihannya adalah wawasan kebangsaan dan bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Nah, jadi ada tiga modul ini. 3 modul ini menggambarkan dari 3 materi pokok. Jadi materi pokok kita yang pertama ya di pembelajaran agenda 1 ini adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Nah, itu materi pokok yang kalian pelajari di agenda pertama, di agenda 1 ini. Ya, baik kita langsung masuk ke materi pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita berbicara tentang cara pandang. Ya, bagaimana cara pandang kita sebagai warga negara terhadap kedaulatan bangsa. Bagaimana cara kita memandang jati diri bangsa kita, ya. Bagaimana kita memiliki kesadaran terhadap sistem nasional penyelenggaraan negara kita.
Nah, gitu. Jadi pada intinya wawasan itu asal katanya mawas, ya, melihat, artinya melihat atau memandang. Jadi bagaimana kalian memandang bahwa kita ini dalam satu kesatuan, negara kita ini adalah satu kesatuan. Oke. Nah, ada 4 konsep dasar dalam berbangsa dan bernegara dilandaskan kepada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara kita, falsafah negara, filosofi negara, pedoman penyelenggaraan negara, pandangan hidup kita sebagai warga negara. Jadi hidup kita itu didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Itu. Kemudian yang kedua Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu berbicara tentang sistem penyelenggaraan. Jadi kita sebagai warga negara, dasar penyelenggaraan harus tahu bahwa dasar penyelenggaraan negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di situ diatur tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika itu berbicara tentang bagaimana kita warga negara ini terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, ras, dan sebagainya. Dan keberagaman itu jangan kita jadikan perbedaan, jangan kita jadikan perpecahan, tapi kita jadikan pemersatu. Ya, itulah yang posisi keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berapa pulau-pulau. Nah, yang pulau-pulau ini ya ada lautan di antaranya. Kita tidak mengatakan bahwa lautan itu memisahkan, tapi lautan itu menyatukan pulau-pulau. Jadi antara laut dan pulau itu dalam satu kesatuan. Makanya negara kita namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan dengan nilai-nilai bela negara, ya. Nilai-nilai bela negara. Kalau dulu di zaman perang, nilai bela negara itu lebih cenderung bagaimana pahlawan kita, ya, itu merebut kemerdekaan. Ya kan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki nilai bela negara itu dengan merebut kemerdekaan, ikut berperang, ya, ikut berperang, merebut kemerdekaan dari penjajah. Gitu. Nah, di zaman kita sudah merdeka ini, nilai-nilai yang semangat, nilai yang diambil, yang dimiliki oleh pejuang-pejuang kita, itu kita ambil dan kita tanamkan dalam diri kita. Dia berbentuk apa? Berbentuk tekad, sikap, perilaku, dan tindakan. Ya, jadi dia berbentuk tekad, sikap, dan perilaku, juga tindakan. Ya, artinya bagaimana tindakan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana tekad kita untuk menjaga kedaulatan negara. Untuk menjaga kedaulatan negara. Bahwa negara kita ini berdaulat, ya, tidak ada negara lain di dalamnya dan tidak ada perpecahan. Ya, itu. Makanya tadi namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi selain itu, ya, tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan kita sebagai warga negara ini, ya, yang didasari pada nilai-nilai bela negara, juga kita gunakan untuk menjaga keutuhan wilayah, ya, juga untuk menjaga keutuhan wilayah. Jangan sampai wilayah kita direbut oleh negara lain, nah, gitu. Dan juga keselamatan negara. Bagaimana kita selaku warga negara menjaga tanah dan air kita, ya, dari ancaman-ancaman, ya, baik itu ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam itu sendiri. Berupa apa ancaman dari dalam? Berupa nanti ada di isu. Nah, isu-isu itu isu yang mengancam kedaulatan, keselamatan bangsa dan negara kalau dia terus-menerus tidak diselesaikan. Oke, nah itu ya, itu yang disebut dengan nilai bela negara. Jadi bukan nilai bela negara ini bukan berarti kita harus berperang, kita harus wamil, ikut wajib militer. Tapi yang kita ambil itu 4 itu ya, tekad, sikap, perilaku, dan tindakan. Ya, oke, baik kita lanjutkan. Nah, nilai bela negara ini, ya, nilai bela negara ini itu ada 5.
Ada 5 nilai bela negara. Ya, yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Nah, nilai dasar inilah yang kita pegang teguh. Nilai dasar inilah yang kita tanamkan dan kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara. Ya. Oke. Yang pertama apa? Yang pertama cinta tanah air. Nah, cinta tanah air. Jadi kita sebagai warga negara, nah, kalian sebagai pegawai negeri sipil, kita sebagai pegawai negeri sipil, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki rasa cinta kepada tanah air. Ya, kita memiliki rasa cinta kepada tanah air. Nah, di sini ada 5 indikator yang menandakan kita cinta kepada tanah air, yang kita taati, yang kita lakukan, ya, yang harus kita miliki. Yang pertama menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia. Ya, harus kita pertahankan. Tanah pekarangannya harus kita pertahankan. Ya, kita pertahankan dari ancaman atau ancaman dari luar, dan yang bisa diambil oleh negara asing maupun dari dalam itu sendiri. Bagaimana kita menjaga tanah dan pekarangan kita? Bagaimana kita menjaga tanah kita? Jangan kita biarkan misalnya tanah itu ya longsor misalnya atau terkena banjir, itu. Ya, itu termasuk nilai indikator dari nilai cinta bela negara. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa lakukan yang simpel-simpel saja. Kita membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan hutan, gitu kan? Kemudian kita apalagi membersihkan tanah pekarangan, gitu, menanam tanaman, gitu ya. Karena kalau menanam tanaman kan bisa mencegah longsor, gitu ya. Oke, atau juga misalnya untuk keindahan kita memelihara yang simpel saja, cewek misalnya memelihara menanam bunga, gitu ya. Oke, nah kemudian yang kedua jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu tadi kita harus bangga, kita harus memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Kita harus memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Jangan malu, ini loh saya, orang Indonesia. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita harus jaga nama baik bangsa dan negara. Ketika terjadi berita-berita yang menyesatkan tentang negara Indonesia, ya kita harus jaga. Ya, kita jangan ikut-ikut juga menyebarkan berita-berita yang tersebut, yang menyesatkan tersebut. Nah, oke. Kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Nah, jiwa patriotisme ini tunjukkan dengan bagaimana kita kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ya, misalnya kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nanti ada di yang berikutnya, ya. Oke, memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara. Nah, kalian sebagai PNS sama dengan saya, yang kita lakukan itu diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Ya, misalnya kalian misalnya nakes tenaga kesehatan, dengan kalian bekerja misalnya nakes perawat misalnya atau bidan. Nah, dengan kalian bekerja dengan sungguh-sungguh diharapkan nanti akan apa ya? Menjadikan Indonesia sehat. Warga negara itu Indonesia itu sehat, ya. Nah, dengan sehat itu maka dia bisa berpikir, bisa menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi secara tidak langsung ada di indikator ini yang sudah kalian kerjakan. Ya, dan yang terakhir bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Walaupun sekarang sudah zaman global, mudah sekali masuk produk-produk asing. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga. Ya, bagaimana caranya? Misalnya kita dengan membeli sepatu atau sandal itu yang buatan Indonesia, gitu ya. Kita membeli tas, ini ibu-ibu nih banyak nih ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu jangan membeli tas yang demi gengsi tadi yang branded, yang harganya mahal, ya. Tapi kita Indonesia punya produk-produk tas-tas yang tidak kalah bentuk modelnya dengan yang dari luar, ya. Itu produk Indonesia, ya kan? Iya. Kemudian juga misalnya bangga memakai pakaian batik sebagai ciri khas Indonesia, memakai kebaya, kan kebaya cuma dari Indonesia kalau ibu-ibu kan. Jadi ketika misalnya kalian
kondangan, memakai kebaya, gitu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kalian bangga menggunakan hasil produk Indonesia, ya. Yang cewek-cewek, ini saya tahu nih kalau cewek-cewek ini pasti senangnya makan tekwan atau model. Nah, itu termasuk bangga daripada kalian makan pizza, makan hamburger yang dari luar itu kan. Nah, mending makan tekwan, makan model, itu hasil produk Indonesia. Kalau orang Palembang tapi, ya. Ada yang bukan dari Palembang sini. Ya, kalau orang Bengkulu ada pendap gitu ya. Kalau di Bengkulu itu ada pendap ya. Ada orang Bengkulu sini ya, ada pendap gitu ya. Oke. Oke. Kalau di Linggau ini kalau kita berbicara makanan ada namanya sayur khasnya gulai ampai namanya. Iya, orang Belingan dibilangnya gulai ampai. Kalau saya rasa bangga saya menggunakan hasil produk Indonesia, itu saya senang sekali mengkonsumsi pindang. Iya, pindang Palembang. Kebetulan saya daerahnya dari Pegagan, Oganilir, sukunya Pegagan, kan terkenal dengan pindang Pegagan. Kalau kalian orang Palembang pasti tahu pindang Pegagan ya. Nah, itu termasuk rasa bangga kita, ya, rasa bangga kita. Daripada kita makan ramen-ramen, tahu ramen itu kan dari Korea itu kan, iya, mie ramen. Tapi kalau sekali-sekali juga nggak apa-apa. Tapi jangan jangan merasa bangga kita misalnya mengkonsumsi ramen gitu, apalagi itu kan sushi misalnya, shabu-shabu apa itu teriyaki apa gitu ya. Nah, tapi kita harus bangga. Oh, saya senang makan gado-gado, saya senang makan pempek, misalnya saya senang makan apa yang menunjukkan ciri Indonesia. Makan rawon, misalnya. Tahu rawon kan? Ya, yang kalau disengat itu bisa bengkak badan itu kan rawon kan? Itu rawon namanya ya. Iya. Oke, kalau bahasa Jawa rawon itu dapur. Benar ya, orang ada orang Jawa di sini. Iya. Ya, Bintari. Benar ya Bintari ya? Rawon itu dapur ya? Rawon itu Pak. Oh, pawon. Saya kira rawon. Oh, pawon. Oke. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kemudian yang kedua, nilai yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara harus memiliki kesadaran terhadap bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Ini berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Misalnya ada Karang Taruna, ada organisasi apalagi kemasyarakatan itu, ya. Karang Taruna misalnya atau apalah yang berhubungan kemasyarakatan, pengajian mungkin ya. Iya, atau profesi. Misalnya kalian yang bidan jadi anggota IBI misalnya. Itu kan sudah menunjukkan kita bangga. Ada di yang bidan? Ada ya. Nah, yang bidan misalnya sudah jadi anggota IBI, yang dokter jadi anggota ID misalnya. Atau yang ada yang nutrisionis gizi, persagi misalnya. Persagi ya kalau gizi ya. Nah, ya. Oke. Nah, itu menunjukkan bangga bahwa kita bangga berbangsa dan bernegara. Dan juga maupun politik, tapi karena kita PNS, kita harus sikap netral, ya, jadi kita tidak terlibat dalam organisasi politik, ya. Jangan karena kita harus menjaga netralitas kita sebagai seorang PNS. Di undang-undang itu dikatakan bahwa ASN baik PNS maupun P3K itu bersikap netral. Jadi dia tidak memihak ke salah satu partai politik, ya. Oke. Kalau saya sekarang sudah masuk PDI kalau saya sekarang. Ya, mungkin karena umur ya, PDI. Tahu PDI? Penurunan daya ingat. Iya, karena umur saya sudah 56 jalan 57. Iya. Doakan saja umurnya panjang, sehat selalu sehingga bisa purna bakti nanti ya. Ya, purna bakti saya 3 tahun, 4 tahun lah mungkin ya. Iya, tidak sampai lagi 3 tahun. Oke, baik itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai orang negara. Nah, jadi hak dan kewajiban sebagai negara. Misalnya hak kita kewajiban kita membayar pajak, ya kan? Oke. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan hanya bayar pajak. Ketika kalian misalnya mengendari sepeda motor pakai helm, itu sudah menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena taat kepada peraturan. Kalau berkendaraan roda 2 sepeda motor kan pakai helm kan aturannya. Nah, gitu. Ketika kalian misalnya mengendarai mobil, kalian menggunakan safety belt. Nah, itu termasuk nilai bela negara, ya.
Kemudian berpikir bersikap berbaik terhadap bangsa dan negaranya. Nah, kalian sebagai seorang PNS, ya terus sumbangkan terus pikirannya. Oh, kalau saya melakukan pekerjaan seperti ini, maka ini akan lambat. Coba saya akan mencari suatu inovasi. Nah, bisa di sini masuk dia. Ya, berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, ya gitu. Kemudian ikut serta dalam pemilihan umum. Kemarin tidak ada yang golongan putih ya, golput ya. Ada nggak yang golput di sini? Nah, itu ya. Oke, tidak ada ya. Atau kemarin ada yang belum belum nyoblos, belum belum cukup umur, belum cukup umur semua ya ini ya. Ada yang ya, oke. Jadi ketika ada pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pileg atau pilpres, pemilihan legislatif, kita harus ikut serta, ya. Jangan kita apatis, jangan kita ikut golongan putih, gitu, ya. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, ya. Ini misalnya yang cowok-cowok, misalnya Habib, misalnya mendapatkan jadwal jago malam, siskamling, itu termasuk itu. Kan siskamling kan juga menjaga keamanan kan? Iya. Oke, tapi sekarang tidak ada lagi ya siskamling ya. Sistem keamanan itu masih ada tempat kalian. Kalau di Lubuk Linggau ini tidak ada. Kemarin waktu tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an, di bawah 2010 ya, itu sempat ada kalau di lingkungan tempat saya tinggal. Ya, di Lubuk Linggau ini. Ada kami setiap minggu itu ada jadwal piket untuk jaga malam gitu. Siskamling ya. Nah, oke. Baik, itu nilai yang kedua. Nilai yang ketiga, nilai yang ketiga itu adalah memiliki keyakinan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, jadi kita harus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita harus didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, ini ada 5 indikatornya, ada paham nilai-nilai, mengamalkan nilai-nilai, menjadi Pancasila sebagai pemersatu bangsa, mengembangkan nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tindakan kita misalnya ngambil indikator mengamalkan. Oh, saya mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila ini punya 5 nilai dasar ya. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, apalagi ini nakes ini. Banyak nakes ini, apa semuanya tenaga kesehatan ini ya, rata-rata ya. Rata-rata tenaga kesehatan ya. Nah, tenaga kesehatan itu pas sekali itu pada sila kedua, kemanusiaan, membantu sesama. Ya kan? Ketika kalian menjalankan tugas sebagai perawat, lakukanlah dengan sepenuh hati. Nah, ketika dengan tenaga labor, melakukan pemeriksaan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Ya, artinya kalian mengamalkan nilai yang tergantung dalam Pancasila. Misalnya nilai kedua, nilai kedua, nilai kemanusiaan. Nilai pertama, nilai ketuhanan. Saya yakin kita semua yang di sini, kita semua beragama. Nah, di agama kita itu kan ada apa namanya itu ya, larangan dan perintah, gitu ya. Salah satunya misalnya sholat. Nah, dengan kita sholat 5 waktu, itu termasuk kita mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dari agama kita. Bagi yang non Muslim, misalnya dia ke gereja, misalnya, atau misalnya itu termasuk mengamalkan nilai-nilai. Oke. Kemudian misalnya kita toleransi, itu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena di Pancasila ada nilai persatuan kan. Nah, jadi kita toleransi, ya. Misalnya kita tidak ikut campur ketika ada misalnya teman kita yang non Muslim misalnya dia ibadah ke gereja, kita persilakan. Itu hak dia gitu ya. Tidak kita halang-halangi, tidak kita apa gitu ya. Kita sulit gitu ya. Oke. Nah, itu termasuk kita yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi kita harus paham, kemudian kita harus amalkan, ya. Dan juga ya kita mengembangkan, dan yang penting itu kita yakin dan percaya bahwa Pancasila tidak ada ideologi-ideologi lain di Indonesia ini selain Pancasila. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kita, apalagi kita sebagai seorang aparatur sipil negara, ya, baik PNS maupun P3K, nah kita harus bisa menunjukkan bahwa kita rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa indikatornya? Yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, kita harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa. Nah, gitu ya. Jadi ketika misalnya
kalian nakes misalnya, tugasnya di puskesmas, kemudian dapat surat tugas dari puskesmasnya, bidan misalnya. Bu, nanti di Bu Bidan nanti di hari Senin misalnya kita ada posyandu di desa misalnya apa nama desa X misalnya ya. Nah, desanya itu jauh dari puskesmas. Perlu waktu untuk ke situ, perlu perjuangan, misalnya tanahnya masih merah, seperti itu kadang-kadang kan, atau tempatnya jauh gitu, susah dijangkau, dan kita harus siap. Nah, artinya kita mengorbankan waktu tenaga kita, gitu. Termasuk juga misalnya ketika misalnya kalian diminta lembur, itu juga termasuk mengorbankan pikirannya. Ketika bekerja, misalnya jam 4 sudah pulang dari jam kerja, tapi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak bisa ditunda. Oke kita lembur, kita pulangnya jam 5 atau jam 6. Itu termasuk mengamalkan atau melakukan, mengimplementasikan nilai bela negara rela berkorban, terutama di indikator pertama. Oke, kemudian siap membela negara, bangsa negara dari berbagai macam ancaman. Ketika terjadi ancaman, kita siap membela. Ketika terjadi berita hoax tentang negara kita siap membela. Ya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oke. Jadi kita PNS juga termasuk itu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Ya, ketika kalian tadi saya katakan mengobati pasien, menjaga pasien, misalnya bidan menolong ibu melahirkan, itu termasuk memberikan edukasi misalnya kepada ibu-ibu hamil, misalnya tentang pentingnya pemeriksaan USG seperti itu. Nah itu termasuk kalian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Ya, oke. Kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Ini sudah saya dijelaskan lagi ya. Ini sudah pasti tahu nih. Ya, jadi ketika ada sesama kita warga negara Indonesia mengalami kesulitan dan kita punya sesuatu yang bisa kita bantu, ya kita silakan saja. Ya, oke. Kemudian yakin dan percaya bahwa pengobatan masyarakat tidak akan sia-sia. Ini berhubungan dengan keyakinan kita, tekad dalam hati kita. Bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini dalam tugas kita sebagai PNS, itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia. Ya. Dan nilai terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Ya. Yang pertama indikatornya, ini kenapa disebut memiliki kemampuan awal bela negara? Kita sebagai warga negara tadi siap begitu ada ancaman yang mengancam kedaulatan negara, kita harus siap membela. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan awal. Jadi ketika kita kan tidak tahu sewaktu-waktu kan, bukan direncanakan kan. Ketika misalnya ada serangan, serangan mendadak, kita sudah siap untuk membela negara. Bagaimana caranya? Dengan melakukan indikator-indikator ini. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Kita memiliki kecerdasan emosional, kita memiliki kecerdasan spiritual, kita memiliki kecerdasan intelijensia. Jadi bukan hanya otak, bukan hanya kemampuan pengetahuan kita yang terus ya kita kembangkan, tapi juga emosional dan spiritual. Jadi yang penting itu kecerdasan emosional itu ya. Jadi kecerdasan emosional itu kecerdasan sangat mendukung. Percuma kalau dia punya kecerdasan intelijensia tapi tidak didukung oleh kecerdasan emosional. Makanya kadang-kadang ada orang yang pintar tapi sombong gitu ya. Dia merasa lebih ini itu. Dia punya profesi misal tertentu, misalnya dia merasa wah bangga, dia sombong. Nah, itu secara emosional perlu ditanyakan kecerdasannya. Jadi kecerdasan emosional bagaimana kita beretika ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita misalnya kepada orang tua. Kalau kalian di kantor itu kepada senior yang lama di kantor, kepada orang tua, bagaimana sikap kita? Ya, jangan mentang-mentang kalian dari Gen Z yang dekat dengan teknologi. Ada misalnya di kantor itu yang sudah senior, kayak Pak lah seniornya, yang udah putih-putih sini. Iya, kayak gitu ya. Nah, maka ketika dia bertanya, nah walaupun menurut kalian ini sangat gampang, tapi sampaikan dengan cara-cara yang santun. Itu kecerdasan emosional, ya. Oh gimana Pak? Oh gini Pak, maaf Pak, Bapak sih gini-gini gitu, ya. Jangan marah-marah. Bapak ini lah diajari dapat baca-baca. Kemarin aku ajari Pak, pencet ini, mah nanya lagi, wah gitu ya. Ya itu etika kita dipertanyakan. Kita
Jadi kita imbangkan. Jadi bukan hanya pintar secara intelijensial, tapi juga pintar cerdas secara emosional. Itu penting ya. Lagi kita sebagai PNS, sebagai ASN ini kan pelayan publik, pelayan masyarakat. Iya, jadi kita harus memberikan pelayanan bagaimana. Nanti kalian belajar di agenda kedua, ya, di nilai-nilai. Kita menerapkan nilai-nilai. Kalau ini masih secara umum, nilai-nilai secara umum gitu, ya. Oke, kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga. Bagaimana kita supaya jiwa dan raga kita ini tetap sehat. Percuma raganya sehat tapi jiwanya sakit, gitu ya. Iya. Atau jiwanya sehat tapi raganya sakit. Dua-duanya sehat. Ya, jadi senantiasa kita pelihara. Misalnya memelihara kesehatan raga, bisa dengan misalnya menjaga makan makanan bergizi, gitu ya kan? Iya, olahraga. Makanya ada juga tuh gemar olahraga. Kemudian bagaimana memelihara kesehatan jiwa? Kalau kita yang muslim, misalnya ikut pengajian, mendengarkan tausiah, itu kan termasuk memelihara kesehatan jiwa kan, menenangkan jiwa gitu kan, melakukan ibadah gitu. Ya. Oke. Kalau healing masuk enggak itu? Kalau jalan-jalan kayaknya masuk ya. Iya, tapi jangan keseringan. Jangan mentang-mentang ditanya, "Ini kemana kamu tidak masuk hari Senin?" Ini kata Coach Ariel, kami perlu menjaga kesehatan jiwa. Nah, jadi aku jalan-jalan hari Minggu, kebablasan sampai hari Senin. Saya lagi yang dipersalahkan nanti ya. Iya. Oke. Baik, kemudian senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan. Bagaimana cara kita menunjukkan kita sebagai muslim, misalnya bagi yang muslim ya, rasa syukur kita bagaimana? Dengan berbagi, misalnya gitu kan. Ketika ada program Jumat Berkah, kita ikut berpartisipasi. Misalnya ketika kita ada rezeki, ya kita bagi gitu ya. Baginya itu kepada orang yang memang benar-benar perlu ya. Iya, artinya itu memang orang-orang yang menurut kita ini sangat perlu ini dibantu ini ya. Ya, jangan uang sugi dibantu ya. Iya. Baik. Itu salah satu wujud kita terhadap bersyukur dan juga berdoa atas kenikmatan, mengucapkan syukur tadi. Mengucapkan syukur ya. Oke. Kemudian gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Nah, gemar berolahraga. Jadi itu tadi, dengan gemar berolahraga maka kita bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Oke, so far you have any question? Ada pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ini? Ada pertanyaan? Nah, nanti di tugas saya hari ketiga ada itu yang implementasi dari nilai-nilai ini ya, dari kelima nilai ini ya. Nanti saya jelaskan nanti di penjelasan tugas, ya. Oke. Ada pertanyaan? Any question? No? Belum ya? Tidak, Pak. Ya, Belum, Pak. oke, belum ya Bib ya. Ya, Habib sebagai apa Bib kok Bib? Jabatannya Bib? Ketua kelompok, Pak. Enggak, di jabatannya di operator layanan kesehatan, Pak. Operator layanan kesehatan di puskesmas ya Bib ya? Di dinas kesehatan, Pak. Oh, dinas kesehatan, di Dinkes. Lahat ya? Lahat atau Morenim? Di Lahat, Pak. Oh, di Lahat. Ya. Kemarin ada juga kayaknya dari Lahat. Waktu itu PIM ya. Oke. Ya. Jadi ini nilai-nilai. Ya. Nanti ini saja. Mungkin kalian ketinggalan dari penjelasannya atau dari paparan saya mencatat. Nanti Habib, semuanya saya kasih nomor WA. Nanti Habib tolong di WA saya. Nanti saya kasihkan saja ini ya, yang PDF-nya ya. Ini kan di Canva kan. Ya, nanti tolong Habib di-share ke temannya ya. Ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Nanti ada di bagian akhir tayangan ada nomor kontak saya. Ya. Oke, nanti tanya aja si Habib ya. Kalau si Habib mau ngasih tahu, kasih tahu dengan coach ya, kasih tahu dengan Pak ya. Iya. Ya, Pak. Iya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang kedua, isu. Nah, isu ya. Jadi kita agak cepat saja. Ya. Nah, isu ya. Yang kedua isu. Jadi isu ini kita harus bisa membedakan dulu antara kabar burung, rumors, gosip,
dan isu, ya. Oke, jadi kalau kalau yang ambil kita dua saja, misalnya isu dan gosip itu sesuatu yang berbeda, ya. Kalau gosip itu belum tentu kebenarannya, tetapi kalau isu itu pasti sudah ada kebenarannya, sudah itu isu, ya. Kalau gosip, dengar-dengar ini ya misalnya, dengar-dengar dia mau nikah ya katanya. Tapi kita belum dapat undangan atau yang kita ajak ngomong belum dapat undangan. Nah, itu masih masih tahap kabar burung namanya, ya. Kabar burung namanya. Nah, itu atau misalnya dia tuh ini loh apa? Dia tuh dulu tuh kerjaannya ada bagus ya katanya. Gitu. Itu termasuk gosip itu. Gibah lah gitu ya. Gibah. Tahu gibah ya? Ya, kayak gibah. Oke. Oke. Jadi walaupun kalian punya jiwa gibah, jangan sampai bergibah ya, apalagi di kantor ya. Ya, oke. Walaupun kalian mencium bau bangkai, nggak usah bergibah ya. Ya, biasanya orang gibah itu hidungnya cium, saya mencium bau bangkai manusia nih. Nah, itu. Karena orang suka bergibah itu kan sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri kan. Oke. Nah, kalau isu ini dia sesuatu yang sudah kebenarannya ya, sudah ada kebenarannya. Jadi dan dia mengandung masalah. Ini isu ya. Nah, jadi itu. Jadi hal yang terjadi itu ada kebenaran dan memang benar terjadi, ya. Oke. Dan dia ada masalah dan masalah itu harus ditangani. Tidak bisa kita biarkan. Karena kalau tidak ditangani maka dia akan memberikan efek negatif. Nah, itu isu namanya. Ya, kira-kira sama lah dengan masalah gitu. Isu sama dengan masalah. Nah, oke. Nah, kenapa kita di agenda satu ini mempelajari isu? Mempelajari isu. Ya, kaitannya dengan agenda satu. Di agenda satu itu kan sikap perilaku bela negara. Oke, ya ada Pak Rizky, gimana Pak Rizky? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya baru lihat nih, maaf ya. Mohon izin Yai, Ya, mohon maaf silakan. Yai. Ya, Iya silakan. Yai, minta waktu yang 1 menit boleh Yai? Oh, boleh, boleh. Apa sih nggak boleh buat Pak Manajer? Ya mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya saya menyampaikan ini setelah pembelajaran selesai. Namun karena setelah ini saya harus mendampingi Pak Kaban mengisi materi, jadi saya harus sampaikan sekarang. Saya tegaskan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Tidak ada lagi kata terlambat, atributnya wajib lengkap dan seluruh peserta harus sudah mampu menggunakan fitur Zoom dengan baik ya. Hal-hal dasar seperti ini tidak perlu lagi diberi toleransi. Nanti mungkin sewaktu-waktu Coach Ariel atau Widya Iswara yang lain minta Bapak Ibu untuk share screen itu harus sudah bisa. Jangan ada alasan lagi tidak bisa menggunakan fitur di Zoom. Iya, Saya betul. juga tidak menerima chat pribadi berisi alasan apapun. Jadi jika masih ditemukan pelanggaran saat pengecekan, maka yang bertanggung jawab bukan hanya individunya, tetapi juga ketua kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami nih Pak Habib, ketua kelompoknya. Pak Habib, Siap, bisa terdengar Pak. suara saya? Ya, ya, untuk pengamat kelas juga apabila peserta ini terlihat ada yang tidak fokus atau melakukan aktivitas lain saat Wida Iswaranya memberikan materi, silakan langsung dicatat dan japri saya saja langsung berikan namanya, angkatan berapa, nomor urut berapa, dan itu akan menjadi catatan khusus bagi saya. Dan perlu saya ingatkan juga Bapak Ibu lasernya ini di Lubuk Linggau ya, bukan di tempat lain. Jadi jangan disamakan UPT Diklat ini di tempat lain. Jadi kami di sini ingin peserta yang lulus dari sini benar-benar berubah karakternya menjadi lebih disiplin dan lebih baik. Yang kami jaga di sini adalah tentang kedisiplinan. Dan saya juga bisa sewaktu-waktu masuk ke breakout room saat WI mengajar. Jadi pastikan saat saya masuk semuanya dalam kondisi siap. Bisa dipahami Pak Habib dan rekan-rekan? Bisa Iya, Pak. Pak. Bisa, Iya. Pak. Izin Bu Wiwit, ini Bu Aca ini kenapa? Aca ini tidak mengaktifkan kamera. Katanya kamera laptopnya bermasalah, Pak. Iya, nanti mohon izin Bu Wiwit pastikan saja apakah dia ini benar-benar tidak bisa atau hanya alasan aja. Tolong Hmm, dipastikan nanti Bu Wiwit ya. siap, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf Yai, terima kasih Yai waktunya. Oke, sama-sama. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, nama agenda kalian kan sikap perilaku. Nah, sikap perilaku itu termasuk penentuan kelulusan. Nah, dan itu nanti yang mengamat itu ya manajer dan pengamat kelas. Gitu. Makanya wajar kalau Pak Rizky keras, ya, karena kita mau ada perubahan sikap perilaku sebelum dan sesudah kalian ikut lasar, gitu ya. Ya, jadi ikuti saja segala apa namanya itu aman apa ya saran atau instruksi dari Pak Rizky selaku manajer karena kalian diangkat dan 3 4 ini banyak Pak Rizky.
ya. Oke, gitu ya. Oke. Dan perlu kalian ketahui bahwa di yang kemarin sudah ada satu peserta yang mendapatkan surat teguran. Itu resiko kalau dia tetap eh, ya tetap berlanjut mungkin dikembalikan ke asalnya. Tapi yang jelas bukan dari sini ya, bukan dari lahan atau dari Mariam dari tempat lain lah pokoknya gitu. Tapi dia yang sedang laksar sekarang. Juga gara-gara salah satunya gara-gara Zoom. Ya, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, tadi isu ya, tadi isu. Jadi isu ini kenapa isu ini masuk ke agenda satu? Tadi saya katakan bahwa dengan sikap bela negara ini kita menjaga kedaulatan. Nah, kedaulatan itu menjaga ancaman terhadap perpecahan kedaulatan bangsa kita, bangsa bangsa Indonesia. Nah, itu kedaulatan bisa dari luar dan dari dalam. Dari luar itu kan misalnya dari negara lain menyerang. Nah, dari dalam itu salah satu penyebabnya isu-isu ini. Ya. Jadi kalau isu-isu tidak diselesaikan, maka ini bisa mengancam kedaulatan, bisa mengancam kedaulatan. Ya, oke, bisa menimbulkan perpecahan. Ini isu-isu yang sedang terjadi di negara kita ini. Dan ini ya menjadi pemikiran bersama. Ya, bagaimana sih kita berkontribusi untuk membantu penyelesaiannya. Ya. Nah, ini isu-isunya. Ini isu-isu global yang terjadi di negara kita. Isu korupsi, isu narkoba, kemudian terorisme dan radikalisme, juga cybercrime, kejahatan-kejahatan cyber, ya, yang ini bisa mengancam kedaulatan, terorisme dan radikalisme, gitu, ya. Ya, selagi negara kita masih Pancasila tidak ada lagi paham-paham radikalisme. Ya, tidak ada paham-paham yang berdasarkan satu agama tertentu karena negara kita negara Pancasila. Nah, kalau kita mau mengamal agama kita ya kita sesuaikan dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam Pancasila. Ada kan di nilai-nilai ketuhanan itu? Nah, di nilai Pancasila kan ada nilai ketuhanan. Oke, termasuk juga narkoba. Ini juga akan mengancam, ya, akan mengancam. Makanya ini ya, kalau kita perhatikan 4 contoh ini kan semua kan jadi pikir beban apa ya? Jadi pemikiran pengambil kebijakan di negara kita kan, korupsi kan sudah ada KPK gitu kan. Tapi walaupun sudah ada KPK, kita tetap tunjukkan bahwa kita punya kontribusi di situ. Apa sih yang bisa saya kontribusikan? Nah, gitu. Jadi walaupun tidak besar tapi sekecil apapun tetap namanya kontribusi. Tetap namanya nilai bernegara. Kemudian narkoba sudah ada BNN gitu kan. Kemudian cybercrime juga di kepolisian itu kan ada tentang kejahatan cyber ya, kenapa itu. Nah, ada lagi misalnya kalau hubungan dengan kita misalnya hoax, berita-berita hoax. Nah, itu kan juga. Nah, kalau kita biarkan, nah, itu akan takut nanti akan mengancam kedaulatan atau hate speech, ujaran kebencian, ya, ujaran kebencian. Artinya kita memancing orang untuk membenci seseorang gitu, ya. Nah, itu namanya ujaran kebencian. Apalagi kita sebagai aparatur sipil negara hindari itu, ya, hindari itu. Ya, jangan jangan ikut, jangan malahan membumbu-bumbui istilah itu ya, atau kalian yang menjadi sumbernya ya, jadi kita hindari. Nanti di agenda kedua ada belajar tentang nilai harmonis. Di situ ada salah satunya adalah menghindari konflik atau menghindari konflik atau menghindar dan juga menghindari diskusi yang mengancam kedaulatan bangsa gitu ya, diskusi-diskusi yang menimbulkan perpecahan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini itu. Nah, sekarang ini yang skop global ya, dalam skop global yang lebih besar. Nah, kita ambil yang persempit lagi dalam ruang lingkup kita, ruang lingkup di tempat kita bertugas, di organisasi kita. Ya, misalnya tadi Habib tadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Ya, jadi kita seorang ASN perlu memiliki kemampuan ini, menganalisis ini. Kita mulai dari menganalisis yang ada di lingkungan kita. Kita ambil yang di sekitar kita dulu. Ya, ambil sekitar kita. Ya, Habib misalnya dari Dinkes Kabupaten Lahat. Kalau Tarisa dari mana Tarisa? Dari Puskesmas Pak Lahat, Puskesmas apa mana? Puskesmas Muara Payang. Misalnya di si Tarisa melihat dulu isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di Puskesmas Muara Payang ya. Iya Pak, Muara Payang. Kecamatan apa itu Tarisa? Kecamatan Muara Payang. Ada tuh Kecamatan Muara Payang mana? Arah ke Iya mana itu? dekat hampir dekat perbatasan Pak Lawang.
Oh, bukan yang dari Tanjung Sakti itu bukan ya, beda ya? Sana lagi Pak, masuk lagi deh. Setelah Pagar Alam kan tadi Sakti, Ah, ah. Fajar Jarai, Bulan, bulan apa? Fajar Bulan, Jarai, Ah, baru ah. Marapayang. Oh, Dia kamu tuh udah di dekat perbatasan. oh perbatasan pinggiran, kamu ya perbatasan ya. Iya Pak. Iya. Tapi Tarisa bukan orang pinggiran ya. Oke. Oke. Ya, misalnya Tarisa nanti bagaimana melihat keadaan, melihat kondisi yang ada di Puskesmas Muara Paya. Nah, kita sebagai ASN perlu memiliki kemampuan itu, ya. Karena kita harus bersikap kritis. Nah, nih, ya, kita harus bersikap kritis. Kita harus memiliki pemikiran kritis, analitis dan objektif terhadap persoalan. Ya, kritis itu bagaimana kita membaca apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, kemudian kita bersikap analitis. Kita bisa menganalisa kira-kira permasalahan ini kenapa, penyebabnya apa, solusinya apa, dampaknya apa, seperti itu. Dan juga kita juga harus objektif, jangan hanya melihat dari satu sisi, ya. Jangan bersikap subjektif, jangan berdasarkan sudut pandang kita saja. Nah, gitu ya. Jadi banyak dari beberapa banyak sudut pandang. Nah, itu dengan objektif. Oke, ya. Nah, ini kenapa kita sebagai ASN perlu memiliki kemampuan itu. Nah, cara pemilihan isunya, ya. Nah, nanti yang mengajar agenda keempat siapa? Sudah lihat jadwalnya? Ibu Tuti ya, benar, benar Bu Tuti. Oh, belum dapat jadwal kalian? Di Siap Pak. pembagi, Ya Bu Tuti Pak. ya di bagian Tuti kelompok kan Rohani. ada. Iya, Bu Tuti Rohani kan. Nah, nanti akan dijelaskan lagi juga oleh coachnya Bu Tuti Rohani tentang analisis ini. Karena yang teknik analisis ini itu bisa kalian implementasikan pada saat kalian membuat rancangan aktualisasi agenda keempat. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini yang sering kita gunakan di rancangan aktualisasi. Makanya saya jelaskan dua teknik pemilihan isu ini, ya. Yang pertama itu namanya APKL. Itu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Itu kepanjangannya APKL. Yang kedua itu adalah USG. Bukan USG kamu kesehatan ultrasonografi, bukan ya. Iya. Oke. Jadi walaupun Habib bukan seorang dokter, apalagi bidan Bib, sekarang Habib sejak ikut Latsar bisa USG Bib kok Bib. Ya kan Bib ya? Iya. Ya, Pak. Jadi iya Habib bisa USG nih walaupun Habib bukan dokter ataupun bukan bidan. Tapi USG-nya beda. USG itu kepanjangan dari urgency, seriousness, dan growth. Oke, baik. Karena kita lihat APKL. Nah, APKL ini bisa digunakan untuk menilai kualitas isu atau kelayakan isu, atau bisa juga untuk memilih isu prioritas. Ya, artinya dua-duanya boleh digunakan. Oh, saya mau melihat isu saya ini bagus belum, sudah layak belum, sudah relevan belum, sudah sesuai belum, gunakan APKL. Oh, tapi di antara isu itu saya harus memilih satu isu yang akan saya selesaikan duluan, namanya isu prioritas. Boleh gunakan APKL. Nah, ya, oke, baik. Nah, APKL ini kepanjangan dari aktual. Maknanya apa? Apakah isu itu benar-benar terjadi, itu aktual, ya? Dan sedang hangatnya, bukan yang kemarin, bukan yang setahun yang lalu, bukan yang 5 tahun yang lalu, bukan yang beberapa bulan yang lalu, tapi yang memang benar-benar terjadi saat ini. Itu aktual, hangat, ya. Kemudian problematik, apakah isu itu ada masalah di dalamnya atau ini hanya sekedar pernyataan saja, ya. Ada unsur masalahnya enggak di situ. Kemudian yang ketiga, kehalayakan. Apakah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak? Menyangkut hajat hidup orang banyak, ataukah cuma satu orang saja yang terdampak? Nah, gitu. Kemudian kelayakan, layak, layak di sini maknanya apa? Masuk akal, realistis, relevan, dan ada inisiatif, bisa muncul inisiatif pemecahan masalahnya. Itu layak.
Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Misalnya gini, Habib punya, setelah Habib kerja ini kayaknya di tempat saya ini ada 5 misalnya. Kayaknya ada 5 permasalahan. Nah, kemudian Habib inventaris. Permasalahan pertama bla 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 bla, yang kedua bla 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 bla, yang ketiga bla 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 bla. Kemudian dari 5 ini, misalnya Habib, saya mau melihat dari 5 isu yang saya identifikasi ini, apakah semuanya bagus atau ada isu yang eh, apa ya, yang tidak terlalu penting lah, tidak terlalu urgent lah untuk diselesaikan. Maka dari kelima isu tadi yang Habib buat tadi, itu masukkan ke tabel sini. Nah, 1, misalnya 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya dari 5 tadi, misalnya di Habib tadi, dianalisis ketika 4 unsur ini, A, P, K, L ini, caranya menggunakan skala Likert. Likert itu biasanya digunakan untuk menilai sikap, menilai konsep diri, menilai kepribadian, itu skala Likert biasanya. Di mana skala Likert itu dia semakin tinggi yang kita ukur itu dia semakin besar nilainya. Oke, misalnya kita ambil contoh A, aktual. Nah, semakin dia hangat, semakin dia aktual, itu nilainya semakin besar. Maka kita bisa membuat indikator penilaian menggunakan skala Likert begini. Ya, kita urutkan. Sangat aktual. Kemudian ke bawah lagi apa? Aktual. Cukup aktual. Tidak aktual. Sangat tidak aktual. 5 kan? Nah, baru kita urutkan. Sangat aktual 5, aktual 4, cukup 3, tidak 2, sangat tidak aktual 1. Nah, baru kita lihat di sini. Habib tadi punya 5 isu misalnya. Nah, dari 5 isu ini ternyata diambil dari A-nya dulu. Habib pertimbangkan dari 5 isu, menurut Habib yang mana? Kalau saya melihatnya, kata Habib, menurut saya yang sangat aktual itu isu nomor 3. Maka Habib kasih nilai 5. Kemudian bandingkan lagi 1, 2, 4, 5. Di antara 4 ini yang aktual, tapi cuma ada 2 ini aktualnya. Masalah 1 dan 5 misalnya. Maka 1 dan 5 dikasih nilai 4 di sini. Nah, gitu. Tinggal 1 dan 4 misalnya. 1 dan 4 ini kayaknya yang 1 ini udah basi nih beritanya ini. Kasih nilai 2. Yang 4 ini kayaknya menurut Habib cukup sih, cukup aktual sih, tapi tidak terlalu aktual. Sudah 3 kasih. Maka misalnya Habib memberikan nilai, misalnya ini saya contohkan ya. Tadi berapa tadi nilainya tadi, Bib? Ingat aku, Bib? Nilai 5, Bib Ingat, ya. Pak. 5. Ingat, Pak. Misalnya akad 5. kedua menurut Habib ini cukup aktual 4. ya, Bib ya. Itu 3. Enggak, 4 tadi Ini aktual 4 ya. tadi, Pak. Yang ini yang 3, Bib. 3. Ya, Yang ini tadi yang aktual 4. menurut Habib. Yang ini tidak aktual ya. Ya, yang 2 2. tadi, Pak. Kemudian kita lihat juga ke sini. Ya. APKL-nya, P-nya problematik. Wah, dari kelima masalah ini menurut Habib, masalah kedua itu sangat problematik, sangat kompleks, banyak masalah di situ. Udah kasih 5 nilai. Ya. Masalah ketiga gimana? Ya banyak sih, tapi tidak terlalu banyak. Kayak masalah kedua 4 misalnya. Masalah keempat bagaimana? Wah, ini cukup banyak nih. Ya, kalau yang ini juga banyak ini misalnya. Kalau yang ini misalnya nomor 1 menurut Habib, misalnya ini menurut Habib 3 nih, cukup banyak masalahnya. Begitu juga dengan kehalayakan tadi, menyangkut hajat hidup orang banyak kan? Nah, gitu. Oh, dari sini kayaknya yang ini kayaknya ini banyak nih yang terkena di dampaknya nih. Atau yang kena yang terimbas dari masalah itu. Kalau yang ini tidak terlalu, kalau yang ini juga banyak sama dengan 1 misalnya. Kalau ini cukup, nah kalau ini tidak, kalau ini cukup. Kemudian layak. Layak tadi apa pengertiannya tadi? Realistis, ini ya. Masuk akal, realistis, relevan dan dapat dimunculkan inisiatif. Kalau ini yang nomor misalnya nomor 1 ini kayaknya cukup layak deh.
3 misalnya. Yang keempat ini layak misalnya. Yang ini, oh ini sangat layak ini misalnya. Ya ini tidak layak misalnya. Oh ini tidak layak untuk diangkat. Nah, dari situ maka dijumlahkan nilainya. Ini berapa nilainya? Coba sama-sama, berapa nilai ini? 13. Terus 9, 12, 16. oh, 16, Pak. 16 ya. 1 tambah 1 Ya, berapa? 2. Iya, jangan dipelintir. Iya, Bib ya, jangan dipelintir ya. Iya, yang waras. Kata siapa itu, Bib? Karena Robi, Pak. Bobby. Tahu loh kau ya. Siapanya Aurel Bobby itu, Bib? Hah? Siapanya Cowoknya, Pak. Aurel? Oke, baik, kita ke sini. Ini berapa ini jadi? Ini berapa nilainya? 16. 16. Yang ketiga berapa? 18. 18. Nah, Jadi identifikasi isinya minimal ini ya. Oh, ini tadi berapa? Berapa Bib? Ini Bin tadi berapa tadi? 16 ya Bin tadi ya? dari 16. 16. Yang ini 18. 18. Yang ini Kemudian 11. juga minimal 11. 11. Tadi saya contohkan ya. Jadi kalau cari Itu suara Bu Tuti. bisa dari Bu Tuti mana? manusianya, Dari mana dia suara Bu? Itu suara Bu Tuti itu. atau bisa juga dari Saya metodenya. familiar dengan Bu Tuti. Misalnya Lima berapa lima? pelaksanaan 10, 10 Pak. 10, Pak. Karena mungkin SOP-nya memang Oke. belum Nah, ada sudah ya? Oke, sudah. Nah, dari sini kan tahu nilainya kan? Kita buat ranking. Ranking 1 mana nih ranking satunya? Isu ketiga. Masalah 3. Isu 3 ya, betul. Isu ketiga. Ranking 2? Isu Isu 2. 2. Isu 2. Ranking 3? Isu Isu 1. Isu 1. 1. Nah, jadi dari isu 3, 2, 1, ini yang ranking sudah 3 ya. Oke. Nah, ini tidak kita selesaikan semua. Harus kita tentukan 1 di antara 3 ini. Makanya kita gunakan USG tadi. USG ini. Jadi USG ini kita gunakan untuk memilih isu prioritas. Memilih isu prioritas. Isu yang akan kita selesaikan. Oke, ya. Nah, tadi kita lihat di ranking satunya berapa tadi? 3, 2, 1 kebetulan ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Oke, saya ini tadi ya. 1, 2, 3 tadi ya, yang ketiganya. Nah, dari sini kita analisis lagi menggunakan tadi USG. USG-nya itu apa? Urgensi seberapa mendesak. Urgent. Serius seberapa serius. Kemudian growth seberapa kemungkinan memburuknya isu tersebut. Kalau isu tidak diselesaikan, gimana potensi memburuknya itu gimana? Nah, maka sama seperti APKL tadi, kita kasih guna penilaian. Misalnya di antara ini 1, 2, 3 ini yang mana yang paling urgent? Misalnya masalah si Habib tadi misalnya. Oh, Habib mengatakan masalah kedua nih, urgent ini. Masalah ke satu ini misalnya tidak terlalu urgent sih, cukup lah gitu ya. Masalah ini urgent. Seriousness misalnya. Dari keseriusannya, masalah ke satu ini misalnya kasih nilai 4 misalnya. Yang ini kasih nilai 3 misalnya. Yang ini kasih nilai, wah ini sangat serius ini masalah kedua dia selesaikan. Oke. Pertumbuhannya gimana? Kemungkinan memburuknya itu. Kemungkinan memburuk isu tersebut kalau tidak diselesaikan. Oh kalau yang masalah 1 masih bisa lah ditoleransi misalnya. Tidak terlalu memburuk, cukup lah. 3 misalnya. Kalau masalah kedua ini kayaknya misalnya sama lah dengan masalah ke-1 misalnya 3. Nah, kemudian kalau masalah ketiga misalnya, kalau masalah ketiga ini ya ini cukup juga ini, tapi tidak bukan cukup, tapi tidak sangat berdampak, sangat berakibat fatal. Misalnya, tapi kita kasih nilai 4. Maka ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan jadi berapa ini? Ini berapa 10, ini, Pak. Bib? Semuanya 10. berapa ini? 10. 10. Ini 11. 13. 11, Pak. oh, 11 Pak. 11, Pak. siapa yang jawab 13 tadi? Ayo. Indonesia ya Ini misalnya membeli 13, Pak. 13. 13. Ayo. gitu. Nah, Terus kalau oke, ini ya. Nah, dari sini kita lihat yang tertinggi nama
ternyata nggak sama ya ternyata. Misalnya ini kebetulan saja ya, sama. Karena dia tertinggi kan 13 naikin 1, 2, 3. Oh, kalau begitu, karena ini tertinggi, yang ini yang akan kita carikan solusinya. Yang ini akan isu ini yang kita carikan solusinya. Jadi ketika kalian misalnya menyusun rancangan aktualisasi nanti, kalian dapat misalnya isu yang terpilih hasil USG, ya. Nah, itulah yang akan kalian selesaikan. Ya. Itu yang akan kalian selesaikan. Ya. Misalnya bidan misalnya. Di isu satu ini misalnya tentang edukasi pemahaman ibu hamil tentang resiko kehamilan misalnya. Yang kedua ini pemahaman ibu hamil tentang penambah darah misalnya kan. Yang ketiga ini misalnya ibu hamil ini menurut kita ini banyak tidak patuh melakukan pemeriksaan USG secara rutin ke puskesmas misalnya. Nah, yang ini yang terpilih 3 kan. Maka ini yang kamu angkat nanti. Yang kamu angkat nanti yang ini, isu ini, yaitu tentang pemberian edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan USG secara rutin seperti itu. Ya, oke, itu yang kamu angkat nanti. Nah, setelah dapat ini kita cari penyebabnya. Penyebabnya bisa menggunakan mind map atau fishbone. Kenapa sih misalnya sini tadi yang ketiga tadi ibu hamil penting untuk melakukan pemeriksaan. Di sini kan kepatuhan ya misalnya kan. Kenapa sih kok saya lihat di puskesmas itu masih belum tinggi kepatuhan ibu hamil itu dari data misalnya ibu hamil dari misalnya dari apa ya namanya itu. Ini namanya yang ini itu posyandu dari posyandu. Ya, misalnya dari posyandu itu data ibu hamil untuk wilayah kerja puskesmas tempat siapa tadi yang si ini tadi? Tari ya, siapa? Tarisa ya. Oke, misalnya tempat Tarisa ini dari puskesmas tadi datanya ibu hamil dari masing-masing posyandu ini ada sekitar 20. Dari 20 ini yang rajin USG puskesmas cuma 5 misalnya. Nah, itu yang diangkat misalnya tadi. Kemudian cari penyebabnya. Di sini boleh 2 ini, satu saja ya, mind map atau fishbone. Misalnya kita menggunakan fishbone. Oh, coba kita lihat kenapa sih ibu hamil atau mind map boleh. Kenapa sih ibu hamil? Oh, yang pertama misalnya kurangnya motivasi, ibu hamilnya kurang motivasi. Kemudian dari kami puskesmas belum optimal pemberian edukasi misalnya. Kemudian, kami dari puskesmas juga kurang memberdayakan kader untuk memotivasi atau mengajak ibu hamil seperti itu. Buat di sini. Ini yang disebut dengan penyebab. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan sebelum saya lanjutkan. Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan untuk tugas ya. Tadi di awal saya katakan bahwa kita ada dua tugas individu dan tugas kelompok. Apa mereka ada 2 juga ya, sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk pembelajaran asinkronus itu tugasnya ada individu dan ada kelompok. Ada individu dan ada kelompok. Ya, oke. Baik, di hari pertama hari ini tugasnya itu ada 3. Tugas 1 dan 2 itu tugas individu, yang ketiga tugas kelompok. Ya. Nah, tugas individu yang pertama itu adalah membuat ringkasan modul. Kamu kan udah belajar modulnya di MOC kan? Nah, sekarang kamu buat saja ringkasan modul itu. Singkat saja, enggak usah banyak-banyak. Di mana ringkasan modul itu satu modul maksimal. Tahu maksimal ya, paling banyak ya. Paling banyak 2 lembar. Nah, itu ya. Jadi kalau ada 3 modul ada 6 ya. Dan paling banyak 6 lembar. Code saya bisanya 3 lembar, oke. Gitu. Artinya 1 lembar 1 lembar. Atau code saya bisanya 4 lembar. Modul ketiga itu cuma 1 lembar. Modul 1, 2 lembar, oke. Ya, asal jangan lebih dari 6 lembar ya. Atau 2, oke. Itu. Kemudian tugas yang kedua itu learning journal. Di mana learning journal ini kalian saya minta untuk melaporkan ya pengalaman belajar kalian. Pengalaman belajarnya ya, pengalaman belajar kalian pada saat belajar daring di hari pertama, di hari ini. Jadi
Bicara tentang baik dari substansi isi materinya maupun proses pembelajarannya gimana. Ya, baik sinkronus maupun asinkronus. Jadi yang ini selama 3 hari berturut-turut dibuat per hari, ya per hari. Jadi untuk hari pertama kalian cerita belajar tentang proses pelajaran sinkronus yang sekarang kita lakukan maupun asinkronus kemudian tugas nanti. Besok kan ada sinkronus kan, ada asinkronus. Jadi kalian cerita tentang belajar asinkronus gimana, ya pengalaman kalian mengerjakan tugas-tugas dari saya. Hari ketiga cerita lagi sinkronus dan asinkronus. Kita berbentuk video. Video maksimal video 5 menit maksimal, paling lama jangan lebih, kurang boleh. Coach saya bisanya 1 menit, oke. Coach saya 2 menit boleh, saya 2 menit setengah boleh gitu. Dan videonya itu pakaian sekolah, ya pakaian sekolah atau pakaian sekolah. Kalian kan sekarang lagi sekolah nih. Bukan pakai OSIS itu. Kaget Raju Habib nak minjam baju tetanggonya yang SMA. Dek minjam dulu dek baju dek, dapat tugas kami dari Coach Ariel, katanya pakaian sekolah minjam baju SMA. Bukan gitu ya Bib ya? Iya. Maksudnya itu pakaian sekolah itu pakai baju putih, dasi hitam gitu. Ya, jilbab hitam gitu. Ada pin korprinya, ada namonya, namteknya gitu. Kalau kalian bikinnya bisa indoors, bisa outdoors, bisa di luar ruangan, bisa dalam ruangan, bisa sambil duduk, bisa berdiri. Kalau misalkan berdiri kelihatan ikat pinggang korprinya gitu. Ya. Oke. Oke. Dan juga videonya diusahakan sebagus mungkin ya. Adanya estetikanya ya. Jangan cuma datar aja. Ada pembukaan dan penutupan. Jangan kamu tiba-tiba tiada angin, tiada hujan langsung muncul. Ya. Pembukaan dulu. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Lasfirnanda. Oke, CPNS dari Puskesmas ini sebagai peserta Latsar Angkatan 3 kelompok berapa gitu ya. Saya akan menceritakan learning journal saya, pengalaman belajar saya di hari pertama. Baru ceritakan. Di hari pertama kami ada 2 pembelajaran, sinkronus dan sinkronus. Sinkronus kami dibimbing oleh tutor Pak Alam Sahri, seperti itulah kira-kira. Nanti itu ada penutup. Demikian learning journal saya di hari pertama. Terima kasih sudah menyaksikan. Baru salam. Oke. Atau mau pakai bahasa gaul boleh juga Bib. Hai guys, kenalkan Habib nih. Oh, Habib lagi latsar nih guys. Oh gitu. Kami lagi garing nih. Di hari daring pertama Habib belajar agenda 1 nih. Coachnya sama coach Ariel nih belajarnya. Oh gitu. Cerita nanti. Ya gitu ya. Boleh, boleh. Jangan tiba-tiba muncul. Nanti kamu kalau misal muncul, saya ketawa sendiri nanti menonton videonya ya. Iya. Oke, kemudian yang ketiga, tugas ini kelompok. Kelompok tolong Habib sebagai ketua kelompok, tolong dibagi 3 kelompok Bib. Ya, komposisinya boleh Bib, kau nak 3-3-4, 3-4-3, 4-3-3 terserah. Kan yang 10 kamu kan? Nah, Habib bagi 3 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok saya minta untuk membuat video visualisasi bangsa. Caranya gimana? Ini caranya nih. Nih caranya. Nih caranya. Kalian cari video-video yang menceritakan tentang Indonesia, ya. Kemudian kalian kompilasi, jadikan kompilasi 1. Kemudian boleh di bagian akhir, boleh di tengah, masing-masing anggota kelompok memberikan pernyataan yang menginspirasi tentang Indonesia. Kalau 3, misalnya kelompoknya ada Nanda, ada Habib, misalnya ada Ayu misalnya, ya. Nah maka 3 itu harus beda-beda. Ayu ngomongnya lain, Nanda ngomongnya lain, Habib ngomongnya lain gitu, ya kalimatnya. Nah itu, ya itu. Jadi aramu saja video yang sudah ada nanti dijadikan 1 videonya, gitu, ya. Oke, dan jangan lupa untuk apa ya, keilmiahannya, dan juga itu video kadang ada apa ya, ada hak paten lah ya dari ciptanya, itu kita harus melampirkan bahwa kita jujur melampirkan video ini sumbernya dari sini gitu ya. Oke, video diupload di media sosial, bentuk filenya MP4, durasi maksimal 10 menit, waktu pengumpulan hari Rabu, hari ini maaf Kamis, salah, waktu pengumpulan hari Kamis. Pembuatannya hari Kamis, hari Kamis kan? Hari Kamis itu
Salah tulis saja. Hari Kamis. Oke, nah untuk tugas dari saya 1, 2, 3, hari pertama di ketiga itu saya tidak menerima tugas yang berbentuk fisik, yang kalian kumpulkan berbentuk fisik di Google Classroom. Ya, yang kalian kumpulkan itu linknya saja. Maka kalian bikin Google Drive, akun Google Drive, kalian punya akun Google Drive kan? Nah, bikin saja folder namanya tugas agenda 1 gitu. Nanti di dalamnya kasih kode, misalnya video, kasih nama learning journal hari ke-1 misalnya. Kemudian resume modul, video posisi bangsa. Link dari masing-masing file itu yang kalian kumpulkan di Google Classroom. Kalian copy linknya, pindahkan ke Word, ganti PDF, nah kirimkan ke saya lewat Google Classroom. Ya, kalian ada yang buka Google Classroom enggak? Ada yang buka Google Classroom enggak? Kalau ada yang buka, itu sudah saya buka itu untuk tugas hari ini, untuk tempat ngumpulnya itu. Jadi walaupun tugas kelompok ini pengumpulannya tetap satu-satu, ya. Oke. Ada pertanyaan tentang tugas hari pertama? Silakan. No? Oke. Ya, alhamdulillah ya. Baru penjelasan tugas hari 1, enggak ada yang mengkerut keningnya. Artinya paham. Terima kasih Iya. Iya. Bapak, Ya, silakan. mau bertanya, untuk tugas yang nomor pertama itu ringkasan materi dari setiap modul itu dalam bentuk Word apa PDF ya, Pak? PDF. PDF ya, Pak? Ya, jadi Word dulu boleh, nanti baru pindah ke PDF. Terima kasih ya, Pak. Nanti semuanya berbentuk PDF ya, termasuk link-link tadi, link-link yang tadi ya. Iya, pindahkan ke PDF dulu. Ya, nanti jadi ringan nanti Google Classroom-nya. Google Classroom ringan. Tidak banyak file, tidak berat ya. Karena kan kita pakai Google Classroom yang free, jadi kapasitasnya terbatas. Oke? Oke. Kemudian hari kedua sama ya tugasnya ya. Dan juga kayak tadi, sama video. Kemudian ini. Nah, ini yang saya jelaskan barusan. Kalian lakukan dari yang saya jelaskan barusan. Ada barusan saya jelaskan tentang isu tadi ya. Oke, dan ini isu secara umum global. Ini yang individu, 2 ini individu, yang ini kelompok. Oke. Nah, untuk tugas ini sama bentuk learning journalnya sama bentuk video, dikumpulkannya hari Jumat sama ya. Pokoknya cuma beda secara substansi saja. Ya. Oke. Nah, yang ini yang nanti saya benar lagi ya, tapi sudah saya jadikan PDF ya. Untuk yang ini kalian saya minta untuk membuat 3 isu dulu, menggali 3 isu, ya, 3 isu, kemudian kalian pilih. Saya baca di sini sudah. Ya, jadi identifikasi dan deskripsikan 3 saja atau 5 lah ya, biar kayak contoh yang tadi, contoh yang dengan si Habib tadi ya. 5 isu aktual terjadi saudara. Kemudian dari sini bisa tambah lagi ya. Oh, nomor ya. Oke. Ini sebentar. Nah, dari sini. Pokoknya diingatkan ya, karena yang akan saya kirim itu tidak ada ini. Jadi yang dari sini, setelah kalian jelaskan dampak, nah yang selanjutnya yang ketiga ini, kalian lakukan analisis APKL dan USG untuk menilai kualitas dan memilih isu prioritas. Yang kayak saya jelaskan tadi, yang kayak Habib tadi 5, APKL, ambil 3 USG, sehingga kalian mendapat 1 isu prioritas ya. Nah, dari 1 isu prioritas itu kalian tentukan penyebab-penyebabnya. Tentukan penyebab-penyebabnya. Setelah dapat penyebab-penyebabnya, rekomendasi penyelesaian gitu ya. Itu. Ini dikumpulnya hari Jumat besok. Oke? Ya, ini belum saya rubah ini. Kemudian untuk tugas ini tugas kelompok. Di mana tugas kelompoknya kalian saya minta untuk mengidentifikasi isu yang ada di Indonesia saat ini. Ya, oke. Kalau ini Habib, tolong bagi 2 kelompok saja ya Habib ya. Mana Habib?
Bib. Iya Pak, halo Pak. Oh iya, aduh ya. Oke, Aduh, ini bagi 5 kelompok, 2 kelompok saja, Bib, 5-5 ya. Tapi oke Pak. kau ini lagi, Bib, kau pecah lagi kelompoknya. Ya, kalau ada mungkin misalnya kelompok satunya Habib, Delpi, Bintari, misalnya. Nah, Oh, mungkin diacak bisa lagi saja. Pak ya. Ya, diacak lagi. Mungkin Oke Pak. Bintarinya ke kelompok B, Habib mah kelompok A, Delpi mungkin masih kelompok B, kayak gitu. Ya, biar tidak bosan Oke Pak. ketemu-ketemu kan, biar bahasa yang kenal juga kan. Oke, ini petunjuknya. Kemudian untuk hari ketiga, nah, hari ketiga itu sama learning journal dan ini semua tugas individu hari ketiga. Tugas individu learning journal. Nah, selanjutnya kalian membuat ini namanya RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Di mana kalian mengisi tabel ini saja nih. Ya, ya, mengisi tabel ini saja. Ya. Oke. Habib nanti jangan lupa ingatkan saya Bib ya. Nanti kamu tanya ke Pak atau Coach ini tadi minta format RABN-nya jangan lupa ya. Takut saya lupa nanti ya. Nanti cek ini formatnya kalian tinggal ketik saja di Word itu. Ya. Biar kita seragam ya, kelompok kita seragam gitu ya. Nah, kalian harus nilai bela negara ini 5-5-nya harus masuk. Yang tadi, yang 5 yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, dari 5 itu kalian pilih indikator minimal 2. Boleh 3, boleh 4, ya terserah. Yang penting jangan kurang dari 2. Nah, Mas, indikatornya juga ambil dari yang tadi, dari penjelasan saya tadi, yang di tayangan ini. Makanya saya perlu memberikan tayangan ini kepada kalian. Supaya kalian ini tinggal copy paste aja. Ini copy paste, indikator copy paste. Nah, yang ini yang kalian buat sendiri. Misalnya, tadi kan saya kasih contoh kan, indikatornya misalnya bangga menggunakan produk dalam negeri. Contoh saya tadi apa misalnya? Memakai tas buatan Indonesia. Ya, Habib ya, Habib misalnya memakai tas Indonesia, misalnya pakai ransel, tas laptopnya buatan Indonesia misalnya, atau memakai sepatu, atau tadi contohnya apa tadi, minum jamu, makan tekwan, tulis saja di sini, ya. Oke, tempatnya nanti tentukan saja tempatnya di mana, di kantor atau di rumah atau di mana gitu. Waktunya nanti tentukan saja kapan gitu ya. Artinya menyesuaikan saja waktunya. Dan buktinya ini kalian tulis. Saya nanti buktinya mau foto, tulis saja foto. Tahu tulisan foto kamu? FOTO, tulis aja ya. Saya mau video, tulis saja video. Pak, kapan Pak ngambil foto dan videonya? Nanti. Ini nanti akan kamu laksanakan ketika kamu aktualisasi. Nanti kan setelah ini kan aktualisasi, kamu setelah belajar daring ini kan, setelah seminar kan aktualisasi. Nah, itu kamu mengambil eviden bukti aktualisasi, juga mengambil eviden bukti aksi bela negara. Tadi misalnya Habib mengatakan di sini pakai batik setiap hari Kamis, pakai batik di kerja misalnya, pada batik saat kerja, tempatnya kantor misalnya, waktunya setiap hari Kamis. Nah, buktinya foto. Nah, nanti di laporan akhir setelah kamu masuk ke sini, ya kan, pas setelah aktualisasi waktu masuk sini, Habib sudah ada fotonya, foto Habib yang pakai batik, gitu. Ya. Oke, makanya nggak ini buat saya tulis aja dulu keterangannya dulu. Foto videonya nanti, diambilnya nanti, dilaksanakannya nanti. Tadi misalnya makan tekwan, nah foto makan tekwannya nanti. Kalau dari Lahat misalnya bangga mengkonsumsi kopi apa merek dari Lahat tuh, kopi apa Lahat tuh. Nah, yang buatan UMKM Lahat, nah saya memakai produk atau mengkonsumsi makanan atau minuman produk UMKM Lahat. Nah itu, jadi kalian masukkan sini nanti buktinya, tapi nanti jangan ngambil foto sekarang, ya. Oke, atau video sekarang nanti. Bangga sini tulis saja foto, video atau dokumen. Oke ya? Oke. Itu kemudian yang terakhir itu tugas ini. Praktek baris berbaris. Nah, ini. Praktek baris berbaris di mana kalian saya minta untuk membuat video, di mana di video itu kalian berisi praktek baris berbaris, ya. Berikut aba-abanya. Pakainya pakaian sekolah. Pakaian sekolah, pakai topi juga. Nah, ini mau nak mau ini harus pakai ikat pinggang korpri nih, kalian berdiri ini kan fotonya kan.
Jadi ini nanti kalian gini, jadi misalnya Bintari dengan Delpi atau minta tolong temannya lah, tidak harus satu kelompok ya siapa saja untuk memberikan aba-aba. Misalnya Bintari yang melakukan, Delpi yang melakukan apa? Siap, gerak. Nanti Bintari yang mempraktekkan. Istirahat di tempat, gerak. Nah, Bintari yang mempraktekkan. Tapi yang memberi aba-aba jangan masukkan video, yang masukkan video cuma kamu ya. Ya, oke. Atau jangan juga kamu ini. Pernah saya nemui video itu apa? Videonya yang memberi aba-aba. Dia siap tapi istirahat di tempat, gerak. Saya tunggu-tunggu kapan nih istirahatnya ini. Enggak taunya langsung dia hadap kanan, gerak. Nah, kok udah hadap kanan kata saya. Saya komen gitu. Yang melakukan kamu, bukan yang memberi aba-aba. Memberi aba-aba orang lain, saya bilang gitu. Ya. Oke, itu nanti dikumpulkan di Google Classroom sama linknya saja. Ya. Dikumpulkan hari Sabtu. Oke. Dan saya rasa cukup. Ya, selamat mengerjakan tugas asinkronus 1. Itu ada email saya dan juga ada nomor WhatsApp kalau mau bertanya. Ya. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Silakan ada yang mau bertanya, Maaf, silakan. Coach, boleh Ya, bertanya? silakan Maaf, Delvi Coach, gimana? belum tersalin tadi nomornya. Ya, mana, Bib? Ya, gimana Delvi? Gimana, Bib? Sebentar, Bib. Belum tersalin tadi, Coach. Ya, Bib, sebentar, Bib. Delvi dulu, Bib. Apa Delvi? Ini kan Coach menentukan untuk memprioritaskan isu tadi melalui ranking APKL, terus baru di USG kan Coach? Betul. Betul. Kebetulan yang tadi dari yang Coach contohkan, masalah 3 yang nilainya paling tinggi dari APKL dan USG. Betul. Jadi misal dari ranking APKL itu masalah 3 yang tertinggi nilainya Coach. Tapi pas di USG masalah 1. Jadi yang diangkat itu masalah 1 atau masalah 3 Coach? Masalah 1 dong. Kan USG kan untuk memilih nih. Oh, Iya. berdasarkan USG berarti kan Coach, bukan Yes, berdasarkan APKL. iya, Terima karena kasih, APKL kita Coach. gunakan untuk menilai isunya saja, Delvi. Jadi yang kita pilih itu berdasarkan USG-nya, ya. Nah, nanti dari misalnya Delvi masalah 1 terpilih Delvi ya, dan yang lain misalnya ya. Nah, yang penyebab kamu carikan penyebabnya hanya masalah atau isu yang terpilih tadi Delvi. Jadi untuk isu kedua, ketiga, enggak usah lagi dicari, enggak usah ditentukan penyebabnya. Yang kamu tentukan penyebabnya hanya yang satu, yang terpilih yang menurut Delvi masalah 1 Oh, berarti misalnya. semakin menyempit seperti itu ya, Coach? Iya, betul sekali. Oke. Ya, ada lagi? Terima kasih, Coach. Bib, nanti kan saya kasih nih bahan tayang saya, nanti Ya. kan bisa dilihat, Bib. Iya, Pak. Kan ada, nanti kan saya kasih tayang saya ya. Terserah Bib, oke, kau bisa melotot ya, Bib, kalau kurang jelas Bib, melotot gini nih. Ya. Ya. Oke. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ya, Bib ya, sabar Bib ya. Ya, sabar. Ibu kota Indonesia apa, Bib? Jakarta, Pak. Ya, saya tambah lagi nih, Jawa Barat. Bandung. Gubernurnya Bapak Aing. Iya, Bapak Aing. Iya. Iya. Kacamata mana kacamata? Kan ada di TikTok itu kan. Wah, udah lama. Kacamata. Wah, udah. Tahu juga kau, Bib ya. Wah, udah lama mana kacamata. Oke. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bu Wiwit selaku pengamat kelas sudah membersamai kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan sama pembelajaran kita. Nanti untuk materi dan format RABN dan yang lainnya, nanti saya juga akan kasih yang lainnya. Silakan tanyakan dengan Habib ya. Oke. Ya. Oh iya, Habib mau mengirim gimana Bib kalau nomornya udah ada ya Bib ya? Ya, saya detik saja Bib. 0812 7169 100. Oke, Ya. makasih, Pak. Jangan nawar lagi Bib. Dia kalau nawar Pak, jangan 1000 lah Pak, 999. Tidak masuk Bib lagi Bib ya. Ya, tidak boleh tawar menawar, sudah pas 1000 ujungnya. Demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Pembelajaran sinkronus pertama agenda ke-1 untuk kelompok 4. Latsar golongan 2 angkatan 3 tahun 2026 saya tutup dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih. tetap semangat. Izin saya live ya.
Pak. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Ya, sama-sama, Kut.